Sadri Wasili Amri Wa'adada Melisani ya Qauli. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian nanti ya teman-teman. Oke, sekarang kita belajar pedagogik umum ya teman-teman. Pedagogik umum. Jadi kalau di penyanyian next and edit general itu jelas ya. Kalau untuk umum itu berarti untuk semua guru ya. Kalau untuk matematika ya matematika aja gitu. Intinya gitu ya. Ini untuk umum ini. Oke, kita langsung aja. Number 1. Dalam KBM, Pak Nadiem memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Nadiem itu merupakan dari model pembelajaran saintifik. Dan nomor 2, Pak Lorso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Lorso. Tersebut merupakan model pembelajaran project based learning. Bu Retno Marsudi melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan terhadap skenario bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Retno Marsudi tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Jawabannya adalah problem based learning. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal create schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemudian proyek monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil atau assess on the outcome. Kemudian 6. Mengevaluasi pengalaman, evaluated the experience. Kemudian yang ketujuh, urutan yang benar adalah yang pertama dikatakan nomor 1, penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian kedua, mendesain perencanaan proyek. Kemudian ketiga, menyusun jadwal create schedule. Kemudian 4. Memonitor peserta didik dan kemudian proyek monitor the student and the progress of the project. Kemudian yang kelima adalah menguji hasil assess the outcome. Kemudian yang 6, mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan inteks siswa. C. Kompleksitas
indikator daya dukung dan indeks siswa di kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan indeks siswa. Yang benar adalah C, kompleksitas indikator daya dukung dan indeks siswa. Teman-teman semuanya, untuk SKB dari NICE itu yang pedagogik itu mulai dari umum sampai khusus ada ya. Kalau kalian mau ya kalian play aja di playlist ya. Khusus, jadi pedagogik khusus guru matematika ada, pedagogik umum ada. Pedagogik umum itu ya kayak peraturan sama ini termasuk pedagogik umum ya. Jadi pedagogik umumnya itu ada dua, ada yang tentang pengetahuan sama yang model-model kayak gini. Ya terserah kalian ya, kalian yang punya keputusan. Saya hanya sekedar membantu aja ya. Kalau penyanyi NICE itu insya Allah pedagoginya lengkap. Dia tuh jawabannya yang C ya teman-teman, ke kompleksitas indikator daya dukung dan indeks siswa. Kemudian yang keenam, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Mengorganisasi siswa dalam belajar, 2 orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, ini kata kuncinya, urutan langkah yang tepat adalah 2, 3, 1, 4. Orientasi pada masalah, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Kemudian nomor 1 ada mengorganisasi siswa dalam belajar. Kemudian nomor 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah-langkah tersebut disusun mengikuti model pembelajaran. Kemudian kita ke 7. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali berarti ya salah ya teman-teman. Fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi setiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawaban yang benar yaitu D. Kecuali ya teman-teman, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi fungsi KKM itu untuk apa aja? Yang A itu benar, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran itu benar ya. Kemudian yang B, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Kemudian yang C, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Jadi yang fungsi KKM dalam dunia nyata itu 3A, B, dan C. Teman-teman, aku ingetin dulu ya, kalian udah subscribe belum? Ayo, jangan lupa ya, tekan tombol like-nya, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang subscribe, aku doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, semoga sehat selalu, murah rezeki tentunya, terkabul cita-citanya ya sahabat NICE. Buat yang single semoga segera dapat jodoh, yang pengangguran semoga segera dapat kerja ya. Buat kalian yang
punya hajat, semoga hajatnya segera terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Amin kan sahabat Nice ya, biar terkabul. Sahabat Nice berdoa, Nice juga doain untuk kalian ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Penyampaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Penyampaian tujuan pembelajaran, D. Penyampaian standar kelulusan. Jawabannya yaitu B. Penyampaian kompetensi dasar. Fungsi indikator ya teman-teman, kata kunci dari soal ini adalah fungsi indikator itu apa? Oh, ternyata dia hanya untuk memenuhi atau mencapai KD, Krisdayanti. Krisdayanti. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan oleh guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawabannya yaitu D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Oke, nomor 10. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jawabannya yaitu A. Pedoman observasi. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali kita harus lakukan sebagai guru? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang benar adalah indikator pencapaian kompetensi. Oh, ini nomor 12 ini ya. Nomor 12. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Terus gimana teman-teman? Terpadu gitu ya. Artinya itu apa? A. Gado-gado, B. Tempe penyet. Enggak gitu ya teman-teman. Kalau terpadu itu biasanya lengkap gitu ya. Coba kita simak lagi. A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. Kereta apinya lewat teman-teman tuh. Setiap 1 jam itu ada yang lewatnya. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawabannya yaitu D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Oh, ternyata gado-gado tadi ini ya teman-teman. Penilaian yang harus berkesinambungan untuk semua aspek kompetensi. Terpadu itu ternyata artinya ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini nomor 13 sebenarnya. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan peserta didik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ini kayak penalaran gitu ya, tapi ada dasar hukumnya ini. Ada panduannya ya. Kalau guru itu harus begini.
begini-begini. Ini penalaran, tapi sebenarnya sih semua soal penalaran tuh ya ada patokannya ya. Kayak SKD, kayak TKP itu memang sih bener penalaran, tapi kan patokannya kan tetap mengarah pada Pancasila ya kan. Sama seperti dengan soal pedagogik, memang bener penalarannya itu banyak, tapi kan dia ada dasar-dasarnya kan, ada dasar-dasarnya. Oh, itu harus menganut teori ini. Oh, kalau berdasarkan undang-undang nomor ini aturannya kayak gini gitu loh. Paham kan maksud saya? Jadi nalarnya ya intinya semua nalar itu ada dasarnya gitu ya. Yaitu jawabannya D, digunakan untuk ulangan semester dan ulangan akhir semester itu kecuali ya. Coba kita lagi, kita simak lagi teman-teman. Ini kalau mesti kurang ke bawah nih ngetiknya ini. Ini aku ngetiknya di komputer tapi bawainnya di handphone. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, yang A itu berarti bener ya. Nah, ini bener. Kontribusi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. Bentuk tesnya apa? Uraian atau pilihan ganda gitu ya. Kemudian yang kedua, substansi yang diukur untuk mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Kemudian bahasa yang digunakan gimana teman-teman? Bahasa gaul apa komunikatif? Bahasa gaul Kak. Bahasa komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Nah, bahasa komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik itu yang gimana teman-teman? Jadi kayak gini ya. Kita menggunakan bahasa komunikatif dengan anak SD sama anak SMA itu nggak sama, apalagi dengan mahasiswa juga nggak sama ya. Biasanya kalau komunikatifnya itu di kampus itu kan biasanya ada Inggris-Inggrisnya gitu kan. Saya mau ngatur schedule lah, misalkan seperti itu. Kalau anak SD dibilangin gitu kan, apalagi SD kelas 1 kelas 2 kan ya nggak paham, taunya ya jadwal gitu kan. Tapi kalau kita komunikatif sama anak kampus kan biasanya gini, nanti ngikut schedule-nya aja ya gitu kan. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi belajarnya. Sekarang jam berapa ya? Kayaknya udah mendekati jam 12 nih. 12 malam. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai. Min itu apa teman-teman? Min itu rata-rata. B itu modus, yaitu yang sering muncul. Kemudian C itu median atau nilai tengah. Kemudian ada simpangan baku. Jawabannya yaitu min. Ya jelas min ya. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik. Oke, aku jelasin aja ya. Misalnya peserta didiknya 10. Kalau di daerah terpencil itu ada ya yang muridnya satu kelas cuma 10. Nah, untuk mengetahui nilai atau prestasi belajar 10 anak ini, otomatis kita butuh rata-ratanya ya kan. Kalau modus berarti kalau misalkan yang paling sering muncul nanti kalau nilainya 5 semua gimana. Kalau median nilai tengahnya misalkan 4. Nanti kalau ada yang nilai 10 gimana? Misalkan seperti itu teman-teman. Jadi min ya untuk mengetahui peserta didik ini bahasanya cuma dipersulit aja. Sebenarnya ini bahasa sederhananya gini loh. Untuk mengetahui nilai peserta, untuk mengetahui prestasi belajar siswa satu kelas. Nah, ini bahasa sederhananya gitu teman-teman. Cuma ini bahasanya agak dibuat tinggi dikit, rombongan belajar. Oke, kita lanjut. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang, agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan gender ini juga bahasa komunikatif tapi untuk tidak berlaku untuk anak SD ini. Ya mungkin untuk SD internasional ya, kalau SD yang kelas 4 ke bawah, kalau di desa itu yang
nggak paham, taunya jenis kelamin gitu ya. Dan hubungan emosional, cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. A. Objektif, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Nah, yang 13 ini kalian jawab di kolom komentar ya, yang nomor 13 ini. Dijawab di kolom komentar ya. Kemudian ada soal 14. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik. Nah, ini pengayaan berarti kalau udah pengayaan itu artinya apa? Berarti peserta didik itu sudah melakukan ujian untuk memperdalam materinya atau untuk memperdalam penguasaan materinya diperlukan pengayaan. Bagi peserta didik yang mencapai ketulusan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberi tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat bervariasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Kemudian D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tingkat tinggi. Teman-teman, ini namanya soal pedagogik rasa TKP. A, B, C, D itu benar semua, ya kan? Tapi yang paling benar itu ternyata D. Tapi ingat, kalau di SKB itu nggak ada skor 01 sampai 5 itu nggak ada. Adanya pokoknya kalau bener ya dapat skor 5, kalau salah ya dapat 0. Intinya gitu ya. Karena kan di SKB itu nggak ada passing grade, jadi nggak ada skor 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada. Adanya kalau 0 sama 5 itu aja. Tapi soalnya model gini, ini namanya kan rasa TKP ya ini ya. Oke, kita jawaban D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tingkat tinggi. Ini mirip-mirip loh. A, B, C, D itu mirip-mirip loh. Cuma yang paling benar yaitu D. Materinya lebih tinggi, kemudian diberi soal-soal yang lebih tinggi. Jadi gimana teman-teman? Kalau pengayaan itu gimana? Kalau pengayaan itu ternyata ada 2 ya. Materinya juga lebih tinggi. Siapa tahu nanti ini keluar. Yang jelas yang dikasih nice itu nanti insya Allah ada yang keluar. Cuma mirip-mirip gitu loh. Jadi nggak ada. Jadi aku kasih tahu ke kalian ya, nggak ada soal SKB itu yang sama persis di buku di itu nggak ada yang sama persis itu nggak ada. Tapi kalau konsep atau mirip itu pasti. Paham maksud saya? Sama seperti dengan di SKD kemarin, nggak ada yang sama persis itu nggak ada. Adanya mirip-mirip itu pasti ya. Pola-polanya, materi yang diajarkan, konsep-konsepnya itu semuanya mirip, nggak ada yang, karena pelajaran tuh itu aja gitu ya. Materi insya Allah ini keluar, tapi keluarnya nanti bagian kalian apa enggak saya nggak tahu, karena setiap orang tuh soalnya beda. Bisa jadi ini keluar di kamu tapi nggak keluar di teman kamu, bisa jadi ini keluar di teman kamu tapi nggak keluar di kamu. Intinya gitu, pelajari semuanya. Yang punya nice itu pelajari aja yang pedagogik, umumnya itu wajib ya. Kalau kalian yang lagi nonton aku pedagogik dari matematika, saya udah buatin khusus pedagogik matematika, khusus sudah buatin. Pedagogik umum juga udah aku buatin. Insya Allah ada yang keluar. Yang jelas soalnya nanti mirip-mirip ini. Kalau sama persis tuh nggak ada. Biar sama kamu cari di channel lain tuh ya juga nggak ada gitu. Adanya mirip-mirip itu pasti kalau mirip-mirip itu ya. Materi sama apa tadi, soalnya juga dipersulit. Jadi ini ya, soal dipersulit, materi juga dipersulit. Kriteria ketulusan minimal KKM merupakan kriteria ketulusan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan nilai batas ambang kompetensi, B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik, C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik, nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Nah, yang seperti ini kalian harus kuasai.
Jadi gini loh, kamu jadi guru atau kalian jadi guru, kalian tuh harus tahu aku tuh harus gimana sih. Kalau aku ngukur siswa aku pintar sama enggak itu tolak ukurnya apa. Nah, kalian harus berpikir seperti itu. Kalau kalian udah jadi guru mungkin udah paham lah. Jawabannya yaitu A. Nilai batas ambang kompetensi. Jadi gini ya, kalau KKM-nya misalkan nilai bahasa Indonesia 7 ya. Dikatakan tuntas itu kalau nilai minimalnya 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan ya, kalau dapat nilai 7 bisa naik kelas, tapi kalau nggak dapat nilai 7 nggak bisa naik kelas. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu itu yang seperti itulah pokoknya. Jadi nilainya itu kurang 0,5 itu nggak bisa naik kelas juga ada. Gurunya terlalu kaku ya. Harusnya kalau seperti itu kan dikasih soal-soal lain atau bagaimana kan, ya kurang bijaksana itu gurunya itu. Apalagi kalau basicnya anaknya itu bisa loh, cuma mungkin karena dia pindahan atau mungkin karena dia nggak bisa ngejar materinya, karena mungkin pindahan, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Kecuali kalau memang anaknya bodoh banget, nah mungkin wajar. Tapi ada juga yang anak itu sebenarnya pindahan karena targetnya di sekolah itu sekolah favorit, misalkan targetnya itu terlalu tinggi, misalkan dapat nilai 7 ya. Kalau anak pindahan, apalagi pindahannya dari luar Jawa, kalau misalkan dapat nilai 7 dia dapat 6,5 misalkan, ini aja nggak naik kelas, itu pun nggak ada ampunnya, itu juga ada kayak gitu ya. Itu gurunya guru nggak bijaksana kok. Bukan nggak bener, tapi nggak bijaksana. Harusnya kan ada kasih soal lagi atau gimana. Semoga kalau kalian nanti keterima CPNS dan jadi guru, jadilah guru yang bijaksana sama murid ya, ngerti sama murid, tahu murid ini latar belakangnya gimana gitu ya. Jadi sebagai guru kita nggak boleh ego. Oke, kalau kita misalkan kita punya target yang tinggi lah, pengen muridnya benar semua, tapi ya kita harus tahu dong kondisi siswa itu gimana gitu ya. Nomor 16, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Nah, kayak gini-gini kalian juga harus bisa, teman-teman. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Dia mengumpulkan lembar-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu. Jawabannya yaitu C. Melakukan hasil kerja masing-masing siswa, ini kata kuncinya, yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Pendekatan tes ini merupakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam satu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes tersebut disebut, penting ini, jawabannya yaitu di penilaian acuan norma. Kurikulum 2013 merupakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah PAK. PAK kepanjangannya dari penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan kriteria merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria kelulusan minimal KKM. KKM tadi gimana? Kalau nilai siswa itu dikatakan nilai matematikanya tuntas kalau sudah mendapatkan nilai minimal 7 misalkan ya. Jadi kalau kurang dari 7 berarti nggak lulus. Kalau lebih dari sama dengan 7 itu lulus ya.
KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2000 menggunakan pendekatan penilaian dan didasarkan pada pendekatan. Nah, kalian harus tahu ini penting ini. A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian autentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawabannya yaitu C. Penilaian acuan patokan. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi merupakan ini penting ini. Pokoknya yang ini video ini penting banget ini. Yaitu fungsi penilaian. Ini hampir sama dengan TKP ini. Ini tujuan, prinsip, fungsi, hasil ya. Untuk menggambarkan sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan, yaitu jawabannya yaitu C. Fungsi penilaian. Nomor 20, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Jawabannya yaitu B. Tujuan penilaian. Oke, lanjut. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terbaru. Jawabannya yang benar yaitu kooperatif. Berarti kalau kooperatif itu salah, berarti asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip di antaranya objektif. Oke. Adil, oke. Terpadu, oke. Berarti jawabannya di mana teman-teman? OAT. Disingkat apa teman-teman? Disingkat OAT. O itu objektif, A itu adil, T itu terpadu. Jadi asesmen hasil belajar itu harus memperhatikan prinsip OAT. Asesmen hasil belajar harus memperhatikan prinsip apa teman-teman? Aku tanya lagi coba. Ayo, harus memperhatikan prinsip OAT. Objektif, adil, terpadu. Ini belajarnya pelan-pelan ya teman-teman, soalnya ini materi penting ya. Kemudian nomor 22, penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang ini juga namanya soal penalaran layak TKP. Ini ya bener, ini ya bener, ini ya bener, ini ya bener. Paling bener yaitu validnya. Penilaian harus objektif, iya. Adil, kalau ini enggak ini. Penilaian itu harus objektif itu loh. Tapi yang paling bener itu yaitu valid. Valid itu kan ada dasarnya. Kalau valid itu udah pasti objektif. Kalau valid itu udah pasti sesuai standarnya, ya kan? Ingat jawabannya teman-teman, valid. Ingat teman-teman ya, valid. Ini materi penting video ini, jadi aku ajarin ulang-ulang. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang
A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid dan sistematis. Mirip-mirip teman-teman yang video ini, yaitu jawabannya yang benar yaitu akuntabel, dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang akuntabel. Coba kita back lagi, sama tadi perintahnya bedanya apa? Kalau ini perintahnya tadi berdasarkan apa teman-teman? Data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, berarti jawabannya valid ya. Nah, coba kita, kalau ini dipertanggungjawabkan, jawabannya akuntabel. Itu ya cara belajarnya. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang sistematis. Mirip-mirip teman-teman ya, ini soalnya hampir mirip-mirip tetapi jawabannya beda-beda. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap. Berencana dan bertahap. Kunci pertanyaannya ini teman-teman, berencana dan bertahap. Oh, kalau berencana dan bertahap jawabannya sistematis. Kita back lagi. Kalau dari pertanggungjawaban jawabannya akuntabel. Kalau penilaian berdasarkan kemampuan yang diukur jawabannya apa? Valid. Kalian aku yakin udah bisa nih. Kemampuan yang diukur valid, dipertanggungjawabkan akuntabel, terus sistematis, bertahap berarti sistematis gitu ya. Mirip-mirip teman-teman. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik kecuali. Perhatikan di sini kata kuncinya kecuali. Jawabannya ternyata dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Coba yang A itu jawaban yang benar. Ini jawaban yang sesuai perintahnya ya. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Benar. Terus menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. Benar. Karena kecuali berarti yang salah ini. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Pengulangan apa ini? Jangan-jangan soalnya sama, ya kan? Dilakukan pengulangan, bisa jadi ini soalnya sama ini. Ya nggak bisa gitu ya, bisanya remedial dan pengayaan. Kalau remedial berarti kan soalnya beda, pengayaan juga soalnya beda. Kemudian acuan kompetensinya gimana gitu kan. Oke, kita lanjut, sudah mau selesai teman-teman. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Ya, setiap anak pasti punya gaya belajar masing-masing ya. Sesuai dengan kecepatannya. Ada yang lambat, ada yang pinter, ada yang cepat nangkep, kesempatan. Oke, kalau anaknya orang kaya ini punya kesempatan belajarnya banyak nih. Cuma kadang banyak bermainnya. Tapi kalau anaknya orang nggak punya, ada yang disuruh ke sawah, disuruh bantu jualan, misalkan seperti itu. Mungkin dulu kalian pernah ngalami, jadi disuruh bantu jualan, kalau nggak gitu disuruh ke sawah. Nih yang putra-putra ini, kalau di desa itu disuruh cari makanan kambing, cari makanan sapi, disuruh kasih makan ayam. Dan gaya belajar misalkan teknik menghafal pelajarannya itu seperti apa. Diingat inti-intinya aja, atau sering dibaca. Jadi kalau gaya belajar tuh misalnya ingat pelajaran ya, ada yang diambil inti-intinya aja, ada anak yang dia harus membaca berkali-kali baru bisa ingat, ada juga yang kayak gitu. Pembelajaran remedial harus mengakomodasikan perbedaan individual peserta didik. Betul sekali ini. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu ayo yang mana nih jawabannya mirip-mirip ini? Yaitu C, adaptif. Adaptif itu artinya apa? Diadaptasikan, disesuaikan, intinya gitu ya. Oke, sebentar lagi udah selesai teman-teman.
Ini sebenarnya soalnya 100 lebih nih, aku bagi-bagi nih. Ini soalnya kayak gini, hot semua ini. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami tes anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas, jumlah 15 hingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara penting ini teman-teman. Ayo kalian sebagai guru jawab yang mana? Jawabannya yaitu A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tertentu. Jadi gimana teman-teman? Ini kan ada 30 siswa. Yang 15 belum tuntas, yang 15 tuntas. Yang 15 ini pinter misalkan gitu ya. Nah, yang kita lakukan sebagai guru terhadap siswa yang pinter, 15 orang siswa yang sukses ini gimana? Ternyata jawabannya yaitu A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tertentu. Kita cek jawaban B, C, D ya teman-teman. Digabungkan dengan siswa yang belum tuntas untuk remedial ya jelas salah. Melanjutkan materi KD selanjutnya jelas salah. Di sini kan perintahnya apa? Pengayaan. Nah, pengayaan itu artinya apa? Materinya misalkan logaritma. Ya logaritma itu misalkan ya ulangan kemarin, misalkan sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa, Rabu. Sekarang hari Rabu ya. Hari Selasa kemarin ulangannya apa? Tentang logaritma. Karena dia hari Rabu ini harus pengayaan, berarti ya tetap logaritma, cuma materinya diperdalam ya. Misalkan deret logaritma, atau misalkan logaritma yang pangkatnya lebih banyak, misalkan seperti itu. Coba yang C ini salah loh ya. Yang D, memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Ternyata juga salah teman-teman. Pengayaan itu dia diutamakan materinya yang dalam. Jadi kalau misalkan logaritma ya logaritma yang hot. Jadi logaritma itu kan ada dua. Logaritma yang mudah, sekedar teori aja, ada sama semua materi kan ada pokok sama ada penalaran. Semua materi seperti itu ya. Aku rasa kalian paham tuh yang itu tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini intinya dikasih soal yang hot, materi yang hot. Kemudian soal yang hot ini intinya gini, materi dulu baru soal ya teman-teman, jangan kebalik, materi dulu baru soal. 8. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kesuksesan belajar optimal tanpa dalam kegiatan guru sebagai berikut. Jawabannya yaitu D, memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi. Nah itu kan tingkatannya, dan mengerjakan soalnya yang memiliki kesulitan tinggi, itu kan materi dulu baru soal. Oke. Nah beruntung kalian yang subscribe channel aku. Bener, ini soalnya 100 ini. Ada soal kayak gini 100 lebih ini, insyaallah nanti aku cicil 30 kalian subscribe aja ya. Nomor 30, dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah keputusan belajar adalah, yaitu jawabannya C, sasaran terpenting pengajaran remedial dengan peningkatan kecerdasan siswa. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Nah ini sebenarnya soalnya nomor 30 ya. Jadi yang sebelah tadi kan double. Jadi gini teman-teman, kalau untuk nggak ada PSKB nggak usah tegang. Yang penting kalian ya rajin belajar gitu aja. Ya bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya nanti dipelajari lagi, nggak usah tegang. Nanti kalau tegang kalian malah lupa semua, nanti duduk di sana nggak tahu apa yang diingat. Kalau kalian guru mungkin masih banyak yang kalian ingat, tapi kalau selama ini kalian untuk persegi duit, misalkan kalian kerja di pabrik, kalian misalkan kerja di toko atau ibu rumah tangga aja, bisa jadi kalian tuh lupa semua. Jadi nggak usah tegang-tegang ya, pesen aku ya, nggak usah tegang-tegang. Ingat, soal SKB itu nggak ada yang sama persis
di mana saja. Kalau mirip dan mirip itu sudah pasti. Dan yang keluar itu aja. Paham maksud saya? Insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Ya kalau kalian ikuti channel Nice, insya Allah kalau pedagoginya insya Allah nggak ketinggalan. Kalau yang begitu pula dengan matematika, karena saya fokus ke matematika aja ya. Jadi ngejarnya ketinggalan, soalnya saya buat videonya juga nyambi-nyambi gitu. Kalau misalkan waktu saya luang, mungkin bisa semua mata pelajaran. Oke, sekian dari Nice Energy Channel. Untuk video yang ini bisa kalian play lagi ya. Ini jumlahnya 100 soal model kayak gini, ini penalaran, ini termasuk hot. Oke, sekian dari Nice Energy Channel. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya buat subscriberku. Semoga Allah selalu menganugerahkan kalian kesehatan, kemurahan rezeki yang lapang, kasih sayang dari Allah, selalu dalam keadaan iman dan Islam. Semoga yang masih single segera dapat jodoh ya. Semoga yang pengangguran segera cepat kerja. Semoga buat kalian yang punya hajat, misalkan ingin CPNS, insya Allah kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal, mendapatkan soal yang sesuai kemampuan kalian, dan kalian bisa lulus CPNS tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian dari Nice and Original. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.